إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Bapak Hardin selaku pengurus masjid beserta stafnya. Yang saya hormati para bapak-bapak, para jamaah yang hadir pada malam ini. Pak RT, sehat RT? Alhamdulillah Pak RT bisa hadir bersama-sama kita. Pak Muadzin, juga Pak Warjiman, Sohibul Listrik, yang storing itu urusannya beliau ya. Dan juga para jamaah, ada Bapak Rosidin yang punya pelabuhan. Kerja nggak kemarin? Masuk kerja kemarin? Libur Jumat? Masuk libur. Kemarin saya ke sana ke pelabuhan. Pak Sarip yang alhamdulillah dapat hadir juga. Para hadirin, para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kendati demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas izinnya kita dapat bermuajah kembali di majelis ini setelah minggu lalu saya libur sampai lupa masih tahu ya, masih di perjalanan dari Jawa Timur menuju Jogja, dari Jogja menuju ke Banjarnegara, dari Banjarnegara langsung ke Ciamis hari itu, dari Ciamis terus ke Bandung, dari Bandung baru ke Jakarta, Senin baru nyampe di sini. Nah kemarin pengajian libur satu malam karena ada kegiatan di luar sana, silaturahmi sekaligus nengokin anak di pesantren. Dan alhamdulillah saya senang sekali pada malam ini kita ketemu lagi di masjid ini dalam rangka ta'limul ilmi. Mudah-mudahan berkahnya ilmu, berkahnya majlis, berkahnya kitab fikih yang kita kaji bersama-sama. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, diberkahi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita, anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Biridhaillah wa li syafaati rasulillah syai'un lillah lahu al-fatihah. Iya. Walau
Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas, kita lanjutkan kajian fikih pada malam ini, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat, bagian kedua ya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat itu ada berapa? Masih ingat gak? Oh ya, ada 11 ya. Ada 11 tuh hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama al-kalamul amdu, ngomong dengan disengaja. Kemarin udah kita bahas tuh ya, bicara, ngobrol. Kalau ini aman insya Allah. Tapi anak kecil itu masih suka ngomong. Ya, maka kalau ada orang tua sholat sambil ngomong, itu anak kecil. Ya. Tapi anak kecil itu jamaah yang belum balik ya, walaupun sholat sambil ngomong itu ya nggak apa-apa ya, karena dia belum balik, belum mukallaf. Sebaiknya anak kecil yang sholat itu didampingi oleh orang tua ya. Tapi jangan di depan kalau mendampingi anak, apalagi di belakang imam, jangan ya, samping sebelah pojokan. Karena bawa anak kecil ya, problemnya anak kecil itu tetap aja walaupun taruh di depan, akhlak anak kecilnya itu muncul ya, itu ganggu sebelah kanan kirinya dan juga ganggu yang di belakangnya, karena tetap aja nggak bisa diem dia walaupun ada bapaknya di sampingnya. Anak kecil ya. Itu kemarin udah kita bahas, ngomong sengaja. Yang kedua, wala amalul kasir, melakukan gerakan yang banyak. Ya tadi, anak kecil tuh tolak-tolak, tengok-tengok, keliling-keliling, jalan-jalan. Itu bocah itu. Ya. Ntar giliran rukunya ya goyang-goyang, itu bergerak-gerak. Giliran sujudnya nggak bangun-bangun. Anak kecil. Ya. Imam udah bangun dia santai aja. Nggak ngikut ya memang. Dia melakukan gerakan-gerakan yang banyak. Nah, gerakan yang banyak itu paling ya, maksimal itu 3 kali. Kemarin udah kita bahas bersama ya. Yang keempat, wal hadasu, hadas. Di tengah-tengah sholat kita hadas, seperti buang angin ya, kentut, atau keluar sesuatu gitu ya, yang bisa membatalkan sholat, itu namanya hadas. Wal hudusun najasati. Yang keempat, kejatuhan najis. Tiba-tiba kita kejatuhan kotoran, misalnya ya, kotoran cicak atau kotoran burung pas kita sedang sholat. Nah, itu otomatis batal. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Misalnya jatuhnya di punggung, ya, tai cicak gitu. Bapak kan nggak tahu kalau ada kotoran cicak di punggung. Bapak lanjutin aja sholatnya. Ya, begitu udah selesai, assalamualaikum, tetangga yang di belakang ngasih tahu, Pak, di belakang tadi kejatuhan kotoran cicak. Nah, kalau dikasih tahu begitu gimana? Batal nggak? Iya. Itu bapak sholatnya jadi batal karena dikasih tahu, walaupun udah selesai. Jadi gimana? Ngulang lagi sholatnya. Jadi dikasih tahu, kamu kok ngasih tahu segala, ngerepotin saya kan? Harusnya udah selesai sholat, ngulang lagi deh. Ya, itu kejatuhan najis. Nah, kemarin udah kita bahas juga bersama-sama tuh ya. Yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah wangkishaful aurati, terbukanya aurat. Lagi anak kena sholat, auratnya terbuka, kipasnya saking kencangnya, itu sarungnya tersikap, terbang sampai kelihatan celana dalamnya misalnya. Aurat itu batasannya mana untuk laki-laki? Baina surra warubah itu kan aurat, antara pusar dan
lutut. Nah, saking kencangnya angin, saking kencangnya kipas, itu ketika bapak sujud misalnya, itu sarung tersikap. Wah, ya. Sehingga kelihatan pahanya. Nah itu batal sholatnya, karena auratnya terbuka. Nah, untuk ibu-ibu, mbak-mbak, ya, yang sholatnya pakai mukena potongan, yang sepotong itu kan rawan. Rawannya adalah ketika dia takbiratul ihram. Ya. Ketika takbiratul ihram dia terbuka begini. Ini karena kelihatan ininya, ya, karena dia sepotong, apalagi mohon maaf kurang panjang gitu atasannya itu. Ya, maka mukena yang baik itu mukenanya yang langsung kayak gamis gitu. Itu mukena zaman dulu yang nenek-nenek kita, orang-orang tua kita pakai. Kalau sekarang kan mukena lebih kepada tren, ya kan? Tren. Kadang tren itu sendiri meninggalkan yang seharusnya menutup aurat. Beda dengan yang dahulu, itu kan langsung. Dan itu ada lengannya, ya kan? Ada lengannya, bukan aja zaman dulu. Dan dulu nyangkut di sini dia, ya. Ada sangkutannya. Sehingga ketika takbiratul ihram itu tetap posisinya aman. Itu bukan dulu. Nah, maka hindari untuk istri, untuk ibu-ibu itu mukena jangan sampai tersikap saat takbiratul ihram. Karena itu adalah membuka aurat. Nah, terbukanya aurat itu bisa membatalkan sholat. Contoh lain misalnya bapak-bapak, karena sarungnya udah lama, pas ruku robek. Pas ruku robek. Nah, kelihatan auratnya, ya. Nah, ketika itu berarti sholat Anda batal. Segera keluar dari barisan, ganti kain, ya, nutup aurat. Yang keenam, wataghirun niyah, berubahnya niat. Berubahnya niat saat enak-enak sholat berjamaah, niatnya berubah. Kenapa niatnya berubah? Karena biasanya itu berubahnya niat itu ada faktor lain, ya, ada faktor lain, ya. Seperti kita sedang sholat berjamaah, nggak cocok sama imam dalam hal bacaannya. Imam kayaknya kurang pas ya. Bapak berubah niatnya dari berjamaah menjadi menyendiri, disebut dengan mufaroqah. Ya, mufaroqah. Kalau mufaroqah itu keluar dari jamaah, sholat sendiri lanjutin aja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bapak niatnya udah nggak nyaman, udah mufaroqah, udah pisah, tapi tetap masih mengikuti sholat berjamaah sama imam itu, apa sholatnya batal. Betul. Paham nggak? Paham ya. Maka kalau ketemu imam seperti itu, mendingan keluar saja dari jamaah, jangan diteruskan. Atau kalau diteruskan, justru malah bapak sendiri yang sholatnya itu menjadi batal. Itu taghyirun niyah. Termasuk berubahnya niat lagi enak-enaknya sholat berjamaah, tiba-tiba HP bunyi. Maka pada bapak-bapak jamaah yang bawa HP, tolong HP-nya itu dinonaktifkan saat sholat. Apalagi HP sekarang itu kan canggih-canggih. Nah, ada drinknya itu udah keren-keren. Ya, bukan hanya tulalit, tapi lagu-lagu tertentu. Ya, lagunya Mbak Suri, misalnya Tak Gendong judulnya. Ya. Atau lagu apa? Goyang Satu Jari. Itu kan akan mengganggu jamaah kalau itu bunyi. Ya. Kalau itu bunyi bakal mengganggu jamaah. Nah,
ketika sholat kemudian HP bunyi, sikap bapak gimana? Lanjutin sholat apa keluar dari sholat? Ya. Kalau lanjutin sholat resikonya mengganggu, ya kan? Mengganggu satu masjid. Tak gendong kemana-mana. Pencet di kantong nggak kena juga kan? Coba pencet di kantong, sekali mencet itu langsung mati nggak dia? Nggak juga kan? Padahal nggak boleh kita melakukan gerakan yang banyak, ya nggak? Saya ambil HP-nya, ambil HP, matiin, itu juga nggak langsung mati kan? Karena harus disentuh juga. Itu berapa kali gerakan, dan itu bapak bisa membatalkan sholat. Ya. Karena termasuk ala amalul kasir tadi itu melakukan gerakan yang banyak. Kalau didiemin ganggu. Nah, yang efektif gimana? Bapak keluar dari jamaah. Itu namanya niatnya itu berubah. Yang tadinya jamaah karena ada faktor itu keluar dari jamaah. Ya, matiin HP, lalu bapak takbiratul ihram kembali. Ya, jadinya masbuk. Ya, tadinya enggak masbuk menjadi makmum masbuk yang tertinggal. Itu karena faktor berubahnya niat. Nah, faktor-faktor yang bisa merubah niat itu banyak jamaah. Tetapi seperti lihat imamnya atau dari pribadinya, ya, atau lagi anak-anak sholat lampu mati. Lampu mati. Bapak ngelanjutin sholat apa nyalain lampu dulu? Ya. Nih, Pak Marjiman khusus. Ini orang lagi sholat berjamaah, ya Pak. Tiba-tiba lampu mati karena turun. Ngelanjutin sholat atau keluar dari sholat untuk nyalain lampu? Nah, kalau Pak Mukhtar ngelanjutin sholat, kalau Pak RT ngelanjutin sholat, Pak Marjiman lanjut. Pak Sarin ngelanjutin sholat. Gini ya Pak, Bapak coba perhatikan, saat sholat berjamaah lampu mati, kerugiannya banyak. Yang pertama, bacaan imam jadi nggak kedengeran karena speakernya mati sih. Kemudian yang kedua, pasti masjid jadi gelap. Ya, kipas jadi mati, yang harusnya adem jadi gerah. Belum lagi rawan kriminalitas. Rawannya di mana? Bapak-bapak yang sholat bawa HP dan HP-nya digeretakin kan bisa aja. Ya, digerayakin sama tetangga. Terjadi pencurian. Nah, itu harus ada yang berpikir 1-2 orang yang bisa menyelamatkan jamaah. Jangan hanya berpikir melanjutin sholat. Kalau semua jamaah pikirannya sama melanjutin sholat, niscaya itu akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan sholat itu sendiri. Karena akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman dalam beribadah. Iya. Sehingga harus ada orang yang keluar dari jamaah niat khusus untuk hanya sekedar nyalain lampu. Satu orang yang nyalain lampu itu subhanallah pahalanya besar jemaah. Karena menyelamatkan satu orang, satu masjid. Menyelamatkan orang satu masjid. Yang tadi yang nggak nyaman menjadi nyaman kembali. Imam juga tingkat kekhusyuannya akan naik. Bayangkan imam yang melaksanakan sholat lampunya mati, itu tingkat kekhusyuannya menjadi rendah, turun.
Karena tidak ada suara yang bisa membantu suaranya dia. Kemudian suasana masjid jadi panas. Nah, maka harus ada orang yang bisa menyelamatkan itu. Dan pahala orang yang nyalain lampu itu subhanallah bisa jadi lebih besar daripada yang tetap melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini ilmu Bapak Warjiman. Bukannya matinya bukan dari sholat, mati semua, dirusak. Nah, kalau itu lain urusannya. Itu memang sini nggak Lampu. Mati lampu, turun screennya. Kan yang sering kan begitu Pak. Ya, yang sering itu. Karena kegedean pemakaiannya sehingga lampu turun. Beda kalau matinya dari pusat, siapa yang bisa nyalain? Ya, jangan kelasnya Pak Mukhtar kan, kelasnya Pak Warjiman juga nyerah itu. Ya. Maka nyalakan lampu. Contoh lagi, misalnya, Bapak sedang sholat, terus di situ ada kriminal Pak, ada kriminalitas dan Bapak melihat ada orang di depan jamaah, di depan Bapak itu ada orang ambil HP. Apa yang Bapak lakukan? Diam? Iya, apa tabok tuh orang itu? Keluar dari sholat. Iya. Itu sedang sholat ya? Dan itu sering jamaah. Karena orang ketika sedang sholat itu kan rata-rata abai dengan harta, iya kan? Biarnya nggak lagi sholat ini. Dengan khusyuannya khusyuk tinggi, barangkali tiba-tiba dari belakang ambil tanpa sepengetahuan. Nah, bagi Bapak yang melihat itu, jangan diem, harus bisa ngambil tindakan. Entah-entah sholat, gua khusyuk sholatnya, biarin aja. Jangan, harus ambil tindakan. Karena termasuk diantaranya kita sebagai umat Islam itu harus bisa menjaga harta, ya. Sangat menjaga harta, menjaga nyawa. Termasuk menjaga harta lagi, kita sedang sholat, misalnya ada kebakaran, ya, ngelanjutin sholat, apa madamin api? Madamin api, Pak. Iya. Jangan dilanjutin sholatnya, gitu. Ya. Jangan karena kita saking khusyuknya sehingga abai ya, terhadap hal-hal seperti itu. Nah, salah satu faktor orang yang khusyuk beribadah yang tidak didasari dengan ilmu itu kelemahannya di situ. Maka boleh Anda khusyuk, tapi harus disertai dengan ilmu. Jangan hanya khusyuknya saja. Artinya rajin ibadah, tapi ilmunya nggak ada. Ya. Khusyuk beribadah itu bagus, tapi juga harus diseimbangi dengan ilmu. Ya. Itu kelemahannya orang yang khusyuk di situ. Ya. Sehingga ilmunya ditinggalkan. Kan tagyirun niyah itu termasuk yang membatalkan sholat. Nanti demikian, ya nanti kalau sudah selesai urusannya baru melanjutkan sholat kembali. Ya, baik. Yang keberapa itu Mas Arif? Sekarang 6, sekarang 7. Yang ketujuh wastidbarul kiblat, membelakangi kiblat. Kiblat jangan ke sana, yang nggak boleh membelakangi. Ya. Membelakangi ya. Nah, itu masalah. Kabarnya membelakangi kiblat. Atau termasuk istidbarul kiblat itu tidak harus membelakangi tapi berpaling dari kiblat. Salam itu kan ke kanan dan ke kiri. Nah, yang namanya menghadap kiblat itu wajahnya apa badannya? Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh
hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu nama istiqbal, menghadap. Itu biwajihi wa badanihi, wajahnya dan badannya. Ya. Harus menghadap. Saya melihat Pak Hadi itu namanya berhadapan. Saya melihat Pak Sarif itu namanya berhadapan. Kalau saya menghadap Pak Sarif untuk ke Pak Mukhtar kan saya tidak berhadapan, tidak menghadap ke Pak Mukhtar karena Pak Mukhtar ada di sebelah sana. Tapi ketika saya kemari, itu saya baru menghadap. Nah, dalam hal menghadap itu memang idealnya biwajihi wa badanihi, wajahnya dan badannya. Banyaknya laron ya. Iya. Iya. Hal yang membatalkan itu adalah ketika istidbar, berpaling. Salam misalnya, ketika menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup wajahnya jangan sama. Nah ini dada, badan itu jangan ikut berpaling. Ya. Sehingga kalau badan ini ikut berpaling, itu maka menjadi istidbar, membelakangi kiblat, berpaling dari kiblat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, sampai terlalu belakang. Ini kan udah enggak kiblat, ya. Jadi jadi ke utara atau ke selatan. Yang kiblat ini punggungnya. Dan itu termasuk istidbar. Nah, istidbar itu membatalkan sholat. Maka kalau salam itu jangan berlebihan dalam berpaling. Cukup kepalanya saja, ya, melalui leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri, standarnya. Istidbarul qiblah. Kemudian yang ke-8, wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Bagaimana ini teknis atau prakteknya? Kok ada orang sholat makan dan minum? Yang dimaksud orang sholat makan dan minum itu bukan berarti lagi enak sholat kemudian mengambil makanan, ya makan, enggak begitu. Misalnya gini Pak, Bapak sedang sholat, kemudian di gigi Bapak itu nyangkut daging atau kangkung. Kalau daging keren, kangkung. Terus didorong-dorong pakai lidah, kena. Lalu ditelan tuh kangkung. Mau dibuang sayang. Apalagi udah ada bau-baunya dikit kan. Itu tambah mantap biasanya. Itu ditelan Pak. Itu termasuk makan Pak. Ya, makan kangkung Bapak itu sholatnya. Ya. Dan itu berarti batal. Terutama Ramadan. Habis buka puasa, lalu sholat maghrib, nggak sempat gosok gigi. Cabai masih pedes di sini. Sholat musik, kepedesan. Orang buka puasa itu bukan pakai kurma, tapi pakai bakwan, colek sambal. sehingga sholat itu masih ngerasain pedes itu. Ya. Minumnya teh manisnya masih ada di sela-sela gigi gitu. Karena nggak dibersihkan dengan kumur. Habis minum teh manis atau habis minum kopi sholat, itu kan rasa manisnya masih ada pada gigi, ya kan? Diisep, manis juga, ditelan lagi. Itu minum namanya, ya. Dan itu membatalkan. Atau Bapak wudu, ya. Habis wudu belum kering wudunya, langsung sholat. Sehingga ada air yang masih netes, jatuh ke mulut, air wudu itu. Lalu ditelan air wudu itu. Itu juga bagian dari minum.
itu membatalkan. Jadi maksud minum itu gak harus ambil aqua 1 botol lalu minum sedang sholat, enggak begitu, ya. Atau bapak sholat di luar sana karena di masjid ini penuh, lalu di luar hujanan, ya, bapak ngelanjutin sholat, hujan, air hujan itu bapak telan, itu juga bisa membatalkan sholat, karena dia sholat, makan dan minum, ya. Termasuk diantaranya sedang sholat kemudian batuk-batuk, ya, batuk-batuknya itu sampai mengeluarkan dahak yang udah keluar. Dia keluar dari mana? Dari maidah, dari lambung keluar, dari tenggorokan yang keluar sampai ke lidah. Nah, menurut bapak dibuang, ditahan, atau ditelan? Pilihannya mana? Kalau dari lidah dibuang. Dibuang. Yang lain? Tahan mengganggu. Hah? Tahan mengganggu. Ya ditahan mengganggu kan? Masih 3 rakaat. Tahan. Ada yang mau nelen? Nelen batal. Kalau dibuang, buangnya kemana? Keluar. Lagi sholat. Di pojok. Keluar. Batal sholatnya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, hukum menelan dahak yang keluar dari tenggorokan, dari dahak, ya, itu kan dia kental dan ada rasanya, masih menjijikan itu, ya. Tapi keluar dalam sholat, ditahan, ya masa ditahan, ntar baca Al-Fatihah tuh. Ya, akan kesulitan kita membahasnya. Kalau ditelan akan membatalkan. Kalau dibuang, nah, yang harus kita lakukan itu adalah harus dibuang, Pak, untuk menyelamatkan sholat kita. Nah, tinggal bapak ngaji teknisnya, cara membuang ludah itu gimana? Ke depan, ke kanan apa ke kiri? Jamaah rahimakumullah, teknis membuang ludah atau dahak itu nggak boleh di depan. Kenapa? Karena kita sholat itu sedang menghadap. Siapa yang kita hadapi? Allah. Kalau kita sholat kemudian meludah ke depan, itu kan sama dengan meludah Zat yang Maha Kuasa. Dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia saja kita nggak boleh meludah di depan orang, betul Pak? Pasti orang itu akan tersinggung, Pak. Kalau ada orang yang berani meludah di depan Bapak, kurang ajar bener itu, kok meludah di depan saya? Itu orang akhlaknya rusak gitu. Boleh dibilang bejat lah gitu. Maka orang meludah itu ya harus pada tempatnya. Nah, kita dalam sholat meludah di depan itu nggak boleh, karena kita sedang menghadap Allah. Jadi gimana? Ke kanan juga nggak boleh. Kenapa? Karena di kanan kita itu ada malaikat. Ada malaikat yang mendampingi kita. Kalau kita meludah ke kanan itu juga sama dengan meludahi malaikat. Lalu kemana? Ke kiri. Meludahnya ke kiri. Di kiri itu ada tetangga. Ada tetangga. Nah, biar tidak menimpa tetangga,
maka meludahnya itu di lengan baju sendiri. Allah, meludah. Oh, menurut Bapak ludah itu najis apa enggak? Enggak najis kan? Masih mau jorok ya? Hijau lagi. Kalau di samping kiri itu takut kelihatan banget, ke bawah itu solusinya, ke bawah. Ke bawah dia nempel di sarung, dibusak-busak. Sambil bergerak, sedang ruku atau sedang sujud kan bisa dibusak. Atau di lengan juga bisa sih, udah busak kan. Itu teknis membuang udhu. Ketika kita sholat, karena bahayanya adalah kalau kita tidak buang, itu kita bisa sholat kita menjadi batal. Kemungkinannya kan nelam atau nahan. Kalau nahan ya masih 3 rakaat lagi kan lama. Nahan begitu, tambah lama tambah banyak. Iya. Bapak bisa muntah nanti, ya. Nah, itu al-aklu wasyurbu, makan dan minum itu membatalkan sholat. Kemudian yang ke-10 wal qohqoh. Qohqoh itu Bang. Dehem. Hah? Apa? 9. Al-aklu itu 8, 9 makan dan minum. Iya. Nah, nomor 10 wal qohqoh. Ya. Wal qohqoh itu dehem. Salat Allah, kucing datang mau makan. Mau bilang bus batal kan? Dia bilang niatnya ngusir kucing. Dehem itu batal. Ya, dehem itu batal. Atau memperingatkan anak kecil sholat fisik dan bercanda. Bapak dehem mau nabor, takut batal, dehem aja. Dehem itu sendiri batal. Qohqoh namanya. Jadi gimana? Udah diam aja. Iya. Mau bercanda, mau dorong-dorongan, biarkan aja. Kalau sedang sholat. Ya. Nah, kalau batuk enggak membatalkan, karena itu kan sesuatu yang tidak disengaja dan sulit untuk menjaganya. Tapi kalau dehem itu disengaja apa enggak? Sengaja. Ya. Nah kadang kita, ya ini masih dunia anak-anak. Kalau ada salah satu temannya yang batuk, itu anak-anak tuh dehem. Oh itu dehem semua itu. Yang lain pada ikut. Ya maklum lah, belum tahu ilmunya. Kalau dehem itu membatalkan. Nah, dalam kitab-kitab fikih itu dehem itu membatalkan. Ya. Wal qohqoh. Dehem. Nah terakhir baru nih yang ke-11 wariddatu murtad. Ya. Keluar dari agama Islam. Ya. Baik. Jamaah rahimakumullah, inilah 11 hal-hal yang membatalkan sholat. Barangkali ada di antara jamaah yang tak bertanya, fala tafadhal masykur.